Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin sebuah tomat itu rasanya bisa pas banget atau sempurna? Ternyata nih jawabannya itu tersembunyi di dalam gennya. Hari ini kita bakal jadi detektif genetik dan menyelami sebuah penelitian keren tentang perjalanan ilmiah menciptakan tomat yang lebih baik. Oke, jadi misinya kedengarannya simpel, menciptakan tomat yang sempurna. Tapi apa sih artinya sempurna itu? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Mungkin kita mikir jawabannya gampang, tapi kenyataannya sempurna itu relatif banget. Semuanya tergantung kita mau pakai tomat itu untuk apa. Misalnya nih, kita lagi mau bikin salad. Pasti pengennya tomat yang kecil, gampang digigit, dan pas masuk mulut tuh langsung meledak rasa manis segarnya kan? Nah, tomat cherry juaranya di sini. Atau gimana kalau buat isian sandwich? Beda lagi ceritanya. Kita butuh irisan tomat yang ukurannya pas, berair, tapi nggak sampai bikin roti kita jadi lembek dan basah. Nah, kalau mau bikin saus pasta yang kental dan rasanya nendang, udah pasti kita butuh tomat yang gede dan banyak dagingnya. Inilah tantangan buat para petani dan ilmuwan. Terus, gimana cara mereka melakukannya? Yuk, kita intip kotak peralatan mereka. Oke, kita udah tahu apa yang kita cari. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Ada dua konsep kunci nih yang harus kita pahami. Anggap aja kita lagi ngebongkar isi kotak peralatannya seorang pemulia tanaman. Istilah kunci yang pertama adalah variabilitas genetik. Gampangnya, ini tuh kayak katalog pilihan yang dipunya sama seorang pemulia. Makin banyak variasi sifat yang ada, makin besar peluang mereka buat menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Biar gampang bayanginnya, gini deh, punya variabilitas genetik yang luas itu ibarat kita punya sekotak besar Lego yang isinya macam-macam bentuk dan warna. Kita bisa bangun apa aja kan? Sebaliknya, kalau variabilitasnya sempit, itu kayak kita cuma dikasih balok Lego warna merah doang. Pilihan kita jadi terbatas banget. Konsep penting kedua adalah heritabilitas. Sederhananya, ini adalah ukuran seberapa besar kemungkinan sebuah sifat yang kita suka, misalnya rasa manis, bakal beneran nurun dari tanaman induk ke anaknya. Coba deh pikirin, ini tuh mirip kayak warna mata. Kalau kedua orang tua matanya coklat, kemungkinan besar anaknya juga punya mata coklat. Nah, para ilmuwan ini nyari sifat-sifat dengan tingkat kepastian yang tinggi kayak gini, biar kerja keras mereka nggak sia-sia. Oke, cukup teorinya. Sekarang, mari kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata, lewat sebuah studi kasus yang menarik banget dari Indonesia. Jadi ceritanya para peneliti ini menanam 20 jenis tomat di dua lingkungan yang kontras banget. Ciawi yang ada di dataran rendah dan Lembang di dataran tinggi. Tujuannya adalah buat melihat jenis tomat mana yang paling tangguh dan sifat apa yang paling bisa diandalkan buat dikembangkan lagi. Jadi, apa yang para detektif genetik ini temukan setelah mengamati kedua ladang itu? Yuk kita pecahkan kodenya sama-sama. Oke, ini kabar baiknya. Untuk sifat-sifat ini, peneliti menemukan variabilitas genetik yang luas. Ingatkan soal Lego warna-warni tadi? Ini artinya mereka punya banyak banget pilihan buat menciptakan tomat dengan waktu panen lebih cepat, ukuran lebih besar, atau jumlah yang lebih melimpah. Tapi nggak semuanya mulus. Untuk total hasil panen pertanaman dan kekerasan buah, yang penting banget biar tomat nggak gampang bonyok waktu dikirim, variabilitas genetiknya ternyata sempit. Nah, ini kayak kita balik lagi ke kotak Lego yang isinya merah doang. Jadi bakal jauh lebih susah buat bikin peningkatan besar di sifat-sifat ini. Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Kita tahu ada potensi, tapi apakah potensi itu stabil? Apakah sifat-sifat unggul itu beneran bakal diturunkan ke generasi berikutnya? Disinilah heritabilitas jadi penentunya. Dan ternyata jawabannya luar biasa. Semua sifat yang mereka amati menunjukkan heritabilitas yang tinggi. Angkanya di atas 50%. Ini tuh kayak dapat jackpot buat para pemulia tanaman. Ini benar-benar penemuan yang hebat. Artinya, sifat-sifat baik kayak berat buah atau jumlah buah itu lebih banyak ditentukan oleh gennya, bukan sama cuaca atau jenis tanah. Ini ngasih kepastian ke para pemulia kalau pilihan mereka kemungkinan besar akan membuahkan hasil. Jadi, setelah semua analisis ini, siapa juaranya? Mari kita kenalan sama genotipe-genotipe tomat yang jadi bintang dalam penelitian ini. Dan ini dia hasilnya para pemenangnya. Para peneliti berhasil mengidentifikasi genotipe terbaik buat tiap kategori. Untuk tomat kecil, 40D jadi jagoannya. Untuk ukuran sedang, ada 59D dan Tora.
Dan kalau Anda butuh tomat raksasa, 97D dan 94D adalah pilihan utamanya. Artinya apa? Penelitian ini bukan cuma data di atas kertas. Ini adalah peta jalan, sebuah panduan praktis yang bisa dipakai para ilmuwan untuk merancang varietas tomat super baru di masa depan. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke prinsip ini. Seleksi yang sukses itu butuh dua hal. Pertama, banyak pilihan untuk diotak-atik, yaitu variabilitas genetik yang luas. Dan kedua, sifat-sifat yang bisa diandalkan dan diwariskan, yaitu heritabilitas yang tinggi. Jadi, lain kali Anda lagi di pasar atau supermarket dan megang sebuah tomat, coba deh pikirin sebentar. Ada sebuah kisah sains yang luar biasa di balik buah yang sederhana itu. Sebuah perjalanan detektif genetik untuk membawa tomat yang paling pas ke piring Anda.